Mari kita mulai ya. Lemon presso segar banget. Oke, baiklah. Selamat datang di channel Uncle Joy ya. Channel perkopian tapi lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Oke, kali ini gue mau bahas soal integritas ya. Betapa pentingnya sebuah integritas. Gue bahas ini karena banyak muncul, kan gue bikin workshop dan banyak muncul pengusaha-pengusaha yang sayang kalau gue nggak sampaikan soal value integritas ini, karena teman-teman udah mulai bikin brand, teman-teman udah membangun sebuah brand ya, bahkan udah belajar tentang personal branding. Tapi gue di workshop sendiri tidak bahas soal integritas, bahwa penting banget sebuah integritas dalam sebuah bisnis ya. Ini kita ngomongin long term value ya, nilai-nilai yang memang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur gitu, khususnya teman-teman yang udah mulai membangun bisnis kopi. Sayang kalau gue nggak cerita ini, karena teman-teman akan kehilangan banyak sekali potensi dengan memiliki sebuah integritas ya. Nah, kita bahas dulu integritas itu apa ya. Jadi integritas itu kalau kalian cek di Google ya, ini sebuah konsep, ini bakunya ya, sebuah konsep yang berkaitan dengan konsistensi. Wah, ini berkaitan sama konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Ya, jadi integritas itu orang yang berkarakter dan orang yang jujur. Ya, ini kalau kalian cek di Google. Nah, tapi gue mau sharing bagaimana korelasinya antara lu sebagai pemilik brand kopi terhadap integritas ini. Nah, kenapa sih gue bahas ini? Indonesia itu, mungkin kalian setuju atau sepakat sama gue, tidak kekurangan orang pintar. Ya, bagaimana enggak, coba kalian lihat anggota-anggota DPR ya, semuanya bertitel tapi berujung pada rompi orange. kan gawat banget ya. Orang yang kita nggak sangka-sangka, yang menjabat posisi-posisi strategis dengan titel-titel yang bejibun ya, sampai level profesor gitu ya, tapi sayang banget nggak punya integritas gitu. Nah, gue bingung sebetulnya, padahal ini hal yang mereka juga harusnya tahu ya, apalagi udah berkeluarga gitu. Aduh, kalau nggak punya integritas berantakan men, semuanya men. Ya gue bahas ini karena itu, dan itu juga gue lihat terimplementasi terhadap dunia bisnis gitu, dunia usaha, bahwa bahaya sekali lu kalau nggak punya integritas. Ini mumpung teman-teman startup baru mulai, rasa-rasanya kayaknya perlu deh kalian menanamkan memiliki sebuah integritas. Jadi ini skupnya, gue bahas soal integritas ini, skupnya adalah skup bisnis kopi ya. Tapi sebetulnya kalau lu punya orang yang punya integritas, lu akan good di semua bisnis apapun. Kan prinsipnya adalah nggak penting di mana ladangnya, yang penting siapa petaninya. Itu kan selalu gue berulang-ulang sampaikan ya. Kalau kalian memang udah punya integritas, kalian mau ditaruh di bisnis apapun pasti jadi deh gitu ya, masalah waktu aja. Kalau ada statement yang indah pada waktunya ya, sebetulnya orang-orang yang berintegritas akan mengalami masa-masa indah pada waktunya, percaya sama gua. Contoh-contoh nih ya, contoh-contoh bibit-bibit ketidakjujuran lah ya. Contohnya misalnya kecil-kecil gitu, kita terbiasa sama hal-hal kecil yang kita anggap sepelekan gitu. Contoh kayak janjian sama orang ya. Contoh sama janjian sama orang,
kita nggak ditepati. Ya, janjian sama pasangan, janji A tapi nggak ditepati. Janji mau ajak jalan-jalan ke luar negeri tapi nggak kesampaian. Janji mau dinikahin tapi diingkar. Itu adalah bibit-bibit orang tidak punya integritas gitu. Janji mau dikawinin, ya gak? Tapi kok diusir. Aduh. Enggak ya. Ini cuma contoh kecil aja loh ini. Tapi itu fakta ya, terutama pria loh. Pria itu kan respect. Respect itu karena perkataannya loh. Pria itu respect karena perkataannya. Makanya gue nggak suka sama pria begitu. Iya dong. Karena nggak bisa dipegang perkataannya. Aduh. Sebentar, itu jokes ya. Ya intinya kalau kalian lihat ya teman-teman, mungkin kalau ada seorang ayah berjanji pada anaknya lalu tidak ditepati, anaknya sedih, terluka. Ada ayah yang pengen nonton anaknya main bola gitu ya. Di hari penting seorang anak mau nunjukin kepada ayahnya tapi ayahnya nggak muncul. Orang terdekatnya atau sahabatnya atau siapa nggak muncul dan dia kecewa. Jadi integritas itu bicara soal kalau iya bilang iya, enggak bilang enggak gitu. Sederhananya begitu. Nah kita balik lagi ke soal skupnya bisnis kopi ya di lingkungan komunitas gua gitu ya. Ini lingkungan bisnis kopi. Oh ya, tapi sebelum kesana gue mau kasih tahu dulu kita punya merchandise masker ya. Kayak gini. Nah ini masker dengan logo pot makan uncle ya. Ini kita punya merchandise ya, ini dari kerjasama bareng Stay Hoop, tapi nggak kerjasama sama Stay Hoop sih. Gue beli polos terus di branding gitu ya. Ini bagus banget, kemasannya seperti ini, lalu bahannya juga enak. Ini udah gue pakai cukup lama ya dari teman-teman juga yang memang barista-barista yang gue kasih. Ini dibilang apa ya? Cotton aloe ya. Terus ini spesifikasinya dia bisa ada ear loop ke kuping sama ada head loop juga ke belakang tuh kalau kalian perhatiin ya. Jadi bisa pakai yang hijab atau non hijab. Oke, terus bisa dicuci dan keren gitu ya, modis bau banget tuh kan, jadi auto keren ya. Jadi gue ngalamin peningkatan kegantengan dan kecantikan ya sekian persen dengan menggunakan masker pot makan. Jadi silakan order ya, dipesen aja, nanti linknya di link below, nanti gue taruh di deskripsi. Oke, baik lagi. Nah gimana dengan bisnis kopi ya? Ini bisnis kopi ini penerapan di integritas ini dalam bisnis kopi itu apa sih? Jujur terhadap vendor ya, misalkan lu beli dari supplier lah, beli raw material, minta tempo tapi nggak ditepatin ya. Banyak banget tuh udah dikirim barangnya tapi lu nggak lakukan pembayaran, ditunda-tunda pembayarannya. Maksud gue jujur aja gitu, kalau memang lu nggak bisa beli banyak, beli dikit aja gitu. Jadi jangan sampai berhutang lah. Vendor itu misalkan contoh kayak gue kan pakai susu ya, supplier, dan pakai Indomilk, dan Indomilk mensupport gue chiller dan freezer secara gratis loh, ini free. Tapi tentu namanya bisnis harus ada hubungan saling menguntungkan antara kita dengan vendor gitu. Tentu pihak Indomilk berharap chiller yang diberikan digunakan ya untuk produk-produk Indomilk, bukan produk yang lain kan gitu kan. Ya itu konsekuensi, jujur aja gitu, kita butuh disupport chiller, ya kita harus, konsekuensinya adalah ya menggunakan produknya 100% sesuai dari
vendor. Terus apalagi jujur terhadap mitra atau partner. Ya ini banyak banget, apalagi yang bisnis joinan yang laporan keuangannya ya harus terbuka, jujur aja gitu. Gua banyak terjadi pecah kongsi ya, hubungan kerja sama bisnis itu gara-gara nggak jujur, apalagi berkaitan sama uang gitu. Nah menurut gue kita perlu jujur gitu apa adanya, dan gue juga punya pengalaman juga tuh soal itu. Gue pecah kongsi karena partner gue nggak jujur gitu ya, panjang deh ngomongin itu ya. Jujur sama keuangan, cash flow perusahaan, itu jadi satu hal yang perlu dibenahi ya. Jujur sama tim, sama kru, sama barista, jujur aja apa adanya. Misalnya salary-nya, bonusnya, fee-nya. Kalau misalnya memang kita mau ngasih bonus akhir tahun ya kita udah sampaikan, kita tepati dong. Jangan sampai nggak ditepati dong. Ya. Ileh pada nggak pakai ini, pada hijrah atau gimana sebenarnya ini? Hah? Oh gitu. Oh iya, kamu masuk kok jadi pada lepas kerudung gitu. Oke, lalu apa lagi? Cash and carry ya. Bisnis itu jujur gue lebih sehat kalau misalkan nggak ada utang sesama vendor, intinya bisnis itu yang cash and carry selalu lebih sehat dibandingin yang punya hutang. Makanya waktu masuk era pandemi kemarin, di bulan Maret cash flow-nya Uncle Joe tuh cuma sisa 4 juta rupiah. Tapi gue cek di laporan keuangan jangan sampai ada hutang. Jadi semua barista gaji semua harus dibayarin, dividen semua harus dikeluarin, dan menyisakan 4 juta rupiah doang. Itu cukup bahaya ya. Tapi di bulan berikutnya kita udah langsung bisa naik lagi dan survive sampai hari ini. Tidak pernah sampai minus karena ya gue mau sehat gitu. Cash and carry, hutang piutang jangan sampai terjadi. Itu bentuk integritas ya. Nah gue mau share sedikit nih, ada cerita ya. Jadi gue itu kan kontraktor, gue mengerjakan proyek-proyek. Dari situ gue ada proyek tuh di Kelapa Gading dulu. Ya mungkin nanti kalau ya pemilik proyek atau yang memberikan gue proyek itu nonton video ini, ya ini gue share versi gue. Gue mau share sedikit. Jadi tahun lalu itu gue dapat proyek bulan Januari, renovasi interior di Kelapa Gading. Bikin kitchen set, bikin lemari, wardrobe dan lain-lain ya. Nah ketika deal project itu gua di bulan Januari tapi tidak bisa eksekusi di lapangan, sampai 2 bulan harus nunggu. Bayangin loh, udah DP lalu tidak bisa eksekusi gitu. Akhirnya ketika kan tukang-tukang yang andalan gue nggak bisa nunggu juga dong, jadi gue harus mulai tanpa tim yang awal. Jadi gue mulai dengan tim yang baru, dan ternyata singkat cerita project itu gue sendiri tidak suka dengan hasilnya, kualitasnya nggak suka. Memang banyak faktor ya, banyak kendala di lapangan sehingga membuat hasilnya itu nggak seperti yang gue harapkan. Dan gue sebagai owner, kalau gue di posisi owner yang punya tempat, gue pun nggak bisa terima gitu bahwa kualitasnya seperti itu ya. Akhirnya gue berusaha untuk menyelesaikan tapi kayak nggak bisa gitu. Akhirnya gue putuskan gue nggak bisa menyelesaikan. Gue mengakui, gue bilang ke ownernya, kok gue kagak bisa menyelesaikan project ini, gimana nih gitu. Kalau gue jadi koko juga, gue ngeliat kerjaan gue nggak bisa terima. Jadi gue mengakui ya, gue jujur apa adanya aja, dan singkat cerita gue harus membalikin sebesar 43 juta rupiah. Nah kan gue nggak ada uang, jadi gue akui aja gue nggak bisa ngeluarin uang langsung sekaligus 43 juta, tapi gue bisanya nyicil. Boleh gak gue cicil ya? Akhirnya gue nyicil 43 juta dibagi 3 juta,
kurang lebih berapa belas bulan tuh ya, 1 tahun lebih lah gitu. Akhirnya gue nyicil tiap bulan 3 juta sampai lunas ya. Alhamdulillah udah lunas, udah beres, dan hubungan gue sama mereka, si owner juga masih baik. Gue tidak lari. Poinnya di sini adalah apa? Ya jujur aja gitu, apa adanya, dan hadapi, jangan kabur lari gitu. Banyak banget kontraktor mengerjakan proyek tidak bisa menyelesaikan, dia kabur, dia lari. Itu adalah karakternya memang ya menghindari satu masalah yang memang sesuatu yang harus dihadapi tapi malah dihindari gitu. Yaitu soal share gue tentang integritas ya, dimana kita apa adanya aja gitu. Nah sekarang gue mau menekankan bahwa apalagi kita bicara soal brand ya, teman-teman yang udah membuat startup bisnis kopi, kalian itu nggak cuma sekedar nama kalian aja. Gue tidak sekedar Joe doang, tapi gue membawa brand Uncle Joe. Apa yang gue lakukan, tindakan gue, bercandaan gue, tingkah laku gue di sosmed, itu berimpact langsung kepada sebuah brand yang gue bawa, kan melekat di gue, Uncle Joe. Jadi gue harus menjaga banget nih integritas gue secara pribadi ya. Berhubungan sama para keponakan, apalagi keponakannya lucu-lucu ya, itu pun gue harus jaga sekali citra diri gue gitu, citra brand gue gitu. Jadi gue udah mikirin gak cuma diri gue tapi berimbas kepada brand ya. Oke. Nah kita tuh mau soal membawa citra brand, kita mau dikenang sebagai brand besar dengan integritas, dengan nama baik. Bener dong, lu pasti punya brand, lu pengen dong dikenal. Jangan sampai di belakang ada pembicaraan, wah si Uncle kagak bayar utang nih misalkan gitu. Nah gue nggak mau itu terjadi, bahkan jadi omongan gitu, kok sebuah brand yang cukup ternama tapi ke vendor aja kagak mau bayar utangnya. Nah ini yang menurut gue mencoreng nama baik sebuah brand. Kan kita berhubungan sama banyak vendor kan, kalau sampai vendor nggak dibayar dengan uang yang tidak seberapa tapi lu mengorbankan integritas lu, waduh sayang banget. Dan ternyata ada kasus memang banyak banget brand-brand besar loh yang udah ternama, bahkan levelnya corporate itu bisa ngutang sama supplier dan supplier merasa dirugikan, akhirnya omongan kemana-mana. Kalau mau diurusin hukum pun juga receh buat si supplier dengan level skala nasional, buat ngurusin kasus yang cuma di bawah 100 juta ya itu ngapain gitu. Buat sekelas produsen yang gede itu buang-buang waktu gitu ya. Tapi semua ini soal integritas ini priceless banget, jangka panjang sekali, semuanya berdampak dan dimulai dari sekarang bukan nanti. Kalau kalian teman-teman mau ngebangun sebuah brand yang kuat, harus dimulai dari sekarang. Nilai-nilainya ya. Nah ini tips aja dari gua soal integritas. Mungkin boleh banyak baca buku tentang pengembangan diri, dari buku-bukunya Les Giblin, Dale Carnegie, terus David J. Schwartz, John C. Maxwell, Zig Ziglar dan lain-lain. Lu boleh coba dibaca buku-buku tentang pengembangan diri ya. Kedua, pilih lingkungan pergaulan yang baik ya. Ini ada pepatah kan, kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik ya. Kalau lu ngumpulnya di teman-teman lingkungan lu pencuri, maling, lu pasti akan kebawa jadi maling gitu. Lu bergaul bersama orang-orang yang membohong, suka modus ya, suka penjahat, kriminal, lama-lama lu bakal mirip sama mereka. Nah, coba sekarang lu lihat ya, lu perhatiin, coba lu hitung lingkungan lu, teman-teman lu tuh siapa di situ. Mereka yang suka wasting time kah, buang-buang waktu? Mereka yang tidak produktif kah? Mereka yang sering beralasan kah? Mereka siapa gitu? Mereka sering ngebully kah? Sering ngegibah kah? Ngegosip? Terus head speed negatif? Para pengangguran? Gue nggak tahu lingkungan kalian apa. Nah, kalau kalian lihat lingkungan kalian seperti itu, sebaiknya keluar dari lingkungan itu. Mulai pilih-pilih, penting banget nih milih-milih teman-teman, sahabat. Mesti pilih-pilih loh. Mereka itu mau mendukung lu maju atau malah menarik lu untuk nggak maju gitu.
Kadang-kadang kesuksesan kita tertunda bukan karena kita juga, karena lingkungan kita. Gitu. Coba deh bikin goal nih, mumpung 2020 mau habis, bikin goal 2021, coba lu kumpulin teman-teman lu pilih teman-teman lu siapa mereka aja. Mereka siapa aja maksudnya ya. Apakah direktur levelnya, manajer, owner, CEO, siapa, dikumpulin mereka. Jadi kalau lu punya pergaulan yang seperti itu, lingkungannya isinya para pengusaha, para business owner, para entrepreneur, gue yakin 2-5 tahun ke depan mindset lu minimal itu udah mirip sama mereka. Kalau mindset kita udah bagus, otomatis apa yang kita omongin, perkataan kita itu bagus, hal-hal yang baik, hal yang positif. Kalau perkataan yang kita omongin terus menerus akan jadi sebuah tindakan, ya, tindakan terus menerus yang kita lakukan akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan ini positif, kita lakukan terus menerus akan menjadi karakter. Kalau karakter kita positif, karakter kita bagus gitu ya, itu menentukan nasib kita di hari depan. Nah, sekarang kita balik coba. Kalau isi kepala kita, lingkungan kita negatif, pikiran kita, perkataan kita negatif, ya, tindakan kita negatif, tindakan yang terus menerus kita lakukan akan menjadi sebuah habit akan menjadi sebuah karakter menentukan nasib. Nah, nasib lu mau gimana nih, mau positif atau negatif? Yang punya habit positif aja belum tentu berhasil, apalagi yang negatif gitu. Nangkep ya poinnya ya. Oke, lalu itulah kenapa alasan gua di workshop bisnis kopi itu pesertanya, alumninya gue tampung dalam sebuah komunitas. Jadi ada komunitasnya nih, dan isinya sampai sekarang ya semuanya para owner dan CEO brand-brand kopi gitu. Dan itu bagus banget buat gue pribadi. Gue jadi bergaul sama owner-owner dan CEO dimana mereka berjuang bagaimana menyelamatkan bisnisnya, mengupayakan sukses. Wah, itu komunitas yang menurut gue priceless banget dan tidak bisa gue nilai dengan uang. Jadi sebetulnya harga workshop 495.000 terlalu murah untuk lu mendapatkan sebuah komunitas sepositif itu. Wah, gila. Kesimpulannya, mungkin sederhananya ya, integritas itu adalah gini, tindakan kita sama perkataan kita itu sama. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita omongin, apa yang jadi tindakan kita itu sama dengan perkataan kita. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, ya apa adanya aja, sederhana aja gitu. Jadi nggak gue baik-baikin, nggak gue gede-gedein juga. Gimana menurut kalian? Apa kalian mau jadi pribadi yang punya integritas? Atau coba komen di kolom komentar. Gitu kurang lebih soal integritas. Semoga vlog ini bisa jadi bahan diskusi kita di kolom komentar, bisa jadi sharing diskusi. Mungkin kalian punya perspektif lain, punya pendapat lain, boleh kita bahas bareng-bareng. Dan gue rasa gitu aja deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.